Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Analisa Laporan Keuangan Universitas Samratulangi. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi mengenai rasio keuangan bank. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Nurlaila Hasan. Yang kedua, Tamara Cheryl Tampu-Bolon. Yang ketiga, Dei Gloria Tabaru. Yang keempat, Rizka Artika. Yang kelima, Yunlika Tampo Ngangoy. Dan yang terakhir, Ignatius Pandri Pemba. Selanjutnya, kita masuk ke materi rasio keuangan bank. Di samping saya, sudah ada beberapa submateri yang akan kami jelaskan di video ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai rasio keuangan bank, perlu kita ketahui apa itu rasio bank. Rasio bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dan mengetahui kondisi keuangan bank dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh bank, menggambarkan kinerja bank selama periode tertentu. Pengolahan laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan dalam hal ini menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Rasio bank merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi. Akan tetapi di sini rasio yang digunakan lebih bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non-bank pada umumnya. Risiko yang dihadapi bank jauh lebih besar ketimbang perusahaan non-bank, sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memperhatikan rasio ini. Sama seperti perusahaan non-bank, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Yang berikut jenis-jenis rasio keuangan bank. Untuk mempermudah pemahaman mengenai jenis-jenis rasio keuangan bank, dalam video ini kami akan mengaplikasikan jenis-jenis rasio pada laporan neraca dan laporan laba rugi PT Depati Amir. Berikut adalah laporan neraca dan laporan laba rugi PT Bank Depati Amir. Berikut adalah jenis-jenis rasio keuangan bank. Rasio likuiditas. Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa likuid bank dalam melayani nasabahnya. Dalam rasio ini terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama adalah quick ratio. Quick ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan yang diantaranya adalah pemilik giro, tabungan, dan deposito dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank. Rumusnya adalah quick ratio sama dengan cash assets per total deposit dikali 100%. Untuk mencari besarnya quick ratio dapat kita gunakan contoh neraca di atas sebagai berikut. Pada bagian cash assets ada kas senilai 45 juta, giro pada Bank Indonesia senilai 320.400.000 rupiah, giro pada bank lain senilai 110 juta, aktiva liquid dalam value asing senilai 330 juta. Jumlah cash assets adalah 806 juta. Deposit giro senilai 835.500.000, tabungan senilai 150.250.000 rupiah, deposito berjangka senilai 340.500.000 rupiah. Maka jumlah deposit adalah senilai 1.226.250.000 rupiah. Maka quick ratio adalah 806 juta per 1.336.250.000 rupiah dikali 100% sama dengan 60,77%. Investing policy ratio. Investing policy ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. IPR sama dengan securities per total deposit dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. A. Securities ada bagian efek senilai 80 juta, deposito senilai 150 juta, maka jumlah securities adalah 230 juta. Total deposito senilai 1.326.250.000 rupiah. IPR sama dengan 230 juta per 1.326.250 juta dikali
100% sama dengan 17,34%. C. Banking ratio. Banking ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah tingkat likuiditas bank karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Banking ratio sama dengan total loans per total deposit dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Pada bagian loans adalah pinjaman yang diberikan dalam rupiah senilai 1.250 juta, pinjaman dalam valuta asing senilai 540 juta, maka total dari loans adalah 1.790 juta. Dan yang ke B adalah total deposit 1.326 juta 250 ribu rupiah, maka BR sama dengan 1.790 juta per 1.326 juta 250 ribu rupiah dikali 100% sama dengan 135%. D. Assets to loan ratio. Assets to loan ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan harta yang dimiliki oleh bank. Semakin tinggi tingkat rasio ini menunjukkan makin rendahnya tingkat likuiditas bank. Rumusnya adalah ALR sama dengan total loans per total assets dikali 100%. Total loans adalah senilai 1.790 juta, total assets adalah senilai 3.340 juta, maka ALR sama dengan 1.790 juta per 3.340 juta dikali 100% sama dengan 54%. E. Cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya yang harus segera dibayar dengan harta liquid yang dimiliki bank tersebut. Rumusnya adalah CR sama dengan liquid asset per short term borrowing dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Liquid asset senilai 806 juta, short term borrowing pada gironya adalah senilai 835 juta 500 ribu rupiah. Lalu ada kewajiban yang harus segera dibayar dalam rupiah senilai 40 juta 750 ribu rupiah. Kewajiban yang harus segera dibayar dalam valuta asing senilai 725 juta 500 ribu rupiah. Maka jumlah short term borrowing adalah 1.601 juta 750 ribu rupiah. CR sama dengan 806 juta per 1.601 juta 750 ribu rupiah dikali 100% sama dengan 5. Loan to deposit ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya loan to deposit ratio menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%. Rumus untuk mencari loan to deposit ratio sebagai berikut. Loan to deposit ratio sama dengan total loan dibagi dengan total deposit ditambah equity dikali dengan 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Total loan berjumlah 1.390 juta ribu rupiah. Total deposit berjumlah 1.326 juta 250 ribu rupiah. Equity capital terdiri dari modal disetor berjumlah 750 ribu rupiah, dana setoran modal berjumlah 65 juta ribu rupiah, cadangan umum berjumlah 14 juta ribu rupiah, cadangan lainnya berjumlah 95 juta ribu rupiah, sisa laba tahun lalu berjumlah 21 juta 500 ribu rupiah, laba tahun berjalan berjumlah 72 juta ribu rupiah dengan jumlah equity capital berjumlah 268 juta 250 ribu rupiah. LR sama dengan 1.790 juta ribu rupiah dibagi dengan 1.326 juta 250 ribu rupiah ditambah dengan 268 juta 250 ribu rupiah dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 112%. Dan selanjutnya
Investment Risk Ratio. Investment Risk Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko yang terjadi dalam investasi surat-surat berharga, yaitu dengan membandingkan harga pasar surat berharga dengan harga nominalnya. Makin tinggi rasio ini berarti makin besar kemampuan bank dalam menyediakan alat-alat likuid. Dengan rumus IRF sama dengan Market Value of Securities dibagi dengan Statement Value of Securities dikali dengan 100%. Selanjutnya, Liquid Risk Ratio. Liquid Risk Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko yang akan dihadapi bank apabila gagal untuk memenuhi kewajiban terhadap para depositnya dengan harta likuid yang dimilikinya. Dengan rumus liquid risk sama dengan liquid asset dikurangi dengan short term drawing dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Liquid asset atau kas aset berjumlah 806 juta rupiah. Short term drawing terdiri dari giro berjumlah 835 juta rupiah. Kewajiban segera yang harus dibayar dalam rupiah berjumlah 40 juta 750.000 rupiah. Kewajiban segera yang harus dibayar dalam valuta asing berjumlah 750 juta 500.000 rupiah. Jumlah short term borrowing berjumlah 1.601 juta 750.000 rupiah. Total deposit berjumlah 1.326 juta 250.000 rupiah. Maka LR sama dengan 806 juta rupiah dikurang dengan 1.601 juta 750.000 rupiah dibagi dengan 1.326 juta 250.000 rupiah dengan hasil 182,6%. Yang selanjutnya credit risk ratio. Credit risk ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Dengan rumus credit risk ratio sama dengan bad debts dibagi dengan total loans dikali dengan 100%. Untuk perhitungan rasio ini diperlukan data tentang jumlah bad debt. Selanjutnya deposit risk ratio. Deposit risk ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Dengan rumus deposit risk ratio sama dengan equity capital dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Contoh equity capital berjumlah 268 juta 250.000 rupiah. Total deposit berjumlah 1.326 juta 250.000 rupiah. Maka DRR sama dengan 268 juta 250.000 rupiah dibagi dengan 1.326 juta 250.000 rupiah dikali dengan 100% dengan hasil 20,2%. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas bank. Rasio ini bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama primary ratio. Primary ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki bank sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Dengan rumus PR sama dengan equity capital dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Dengan contoh, equity capital terdiri dari modal disetor dengan jumlah 750.000 rupiah,
Dana setoran modal berjumlah 65 juta ribu rupiah, cadangan umum berjumlah 14 juta ribu rupiah, cadangan lainnya berjumlah 95 juta ribu rupiah. Sisa laba tahun lalu berjumlah 21.500.000 rupiah, laba tahun berjalan berjumlah 72 juta ribu rupiah. Jumlah ekuiti kapital berjumlah 268.250.000 rupiah. Total aset berjumlah 3.340.000 rupiah. Primary ratio sama dengan 268.250.000 rupiah dibagi dengan 3.340.000 rupiah dikali dengan 100% sama dengan 8%, sehingga hasilnya adalah 8%. Untuk selanjutnya, risk asset ratio. Risk asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset. Dengan rumus, risk asset ratio sama dengan equity capital dibagi dengan total aset dikurang dengan kas aset dikurang dengan sekuritis dikali dengan 100%. Contoh neraca di atas yaitu sebagai berikut. Equity capital berjumlah 268.250.000 rupiah. Fixed aset terdiri dari total aset berjumlah 3.340.000 rupiah dikurang dengan kas aset yaitu berjumlah 806 juta rupiah dikurang dengan sekuritis yaitu berjumlah 230 juta rupiah. Dengan jumlah risk aset adalah 2.572.250.000 rupiah. Risk asset ratio sama dengan 268.250.000 rupiah dibagi dengan 2.572.250.000 rupiah dikali dengan 100% dengan mendapatkan hasil 10,4%. Catatan sekuritis terdiri dari efek-efek dan deposito berjangka. Selanjutnya, secondary risk ratio. Secondary risk ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Dengan rumus, secondary risk ratio sama dengan equity capital dibagi dengan secondary risk asset dikali dengan 100%. Contoh neracanya sebagai berikut. Kelompok low risk ratio yang dapat dimasukkan dalam perhitungan di sini misalnya yaitu denda tetap dan inventaris yaitu berjumlah 44 juta rupiah. Rupa-rupa berjumlah 60 juta rupiah dengan jumlah keseluruhannya adalah 104 juta rupiah. Dengan demikian, komponen secondary risk asset dapat dihitung sebagai berikut. Total aset yaitu berjumlah 3.340.000 rupiah. Kas aset dikurang dengan kas aset yaitu 866 juta rupiah. D. Capital ratio. Capital ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung pengkreditan, terutama resiko yang terjadi karena ada kegagalan dalam menagih bunga bank. Rumusnya, CR sama dengan equity capital ditambah reserve loan loss per total loan dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. A. Equity capital 268.250.000 rupiah. B. Reserve for loan loss 210 juta rupiah. C. Total loan 1.790 juta rupiah. Capital ratio sama dengan 268.250.000 rupiah ditambah 210 juta per 1.790 juta rupiah dikali 100% sama dengan 26,7%. E. Capital risk sama dengan secondary risk. F. Capital adequacy ratio 1. Untuk mencari
besarnya estimasi resiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit dan resiko yang akan terjadi dalam perdagangan surat-surat berharga. G. Capital Adequacy Ratio 2. Rumusnya CA2 sama dengan equity capital dikurangi fixed asset per total aset ditambah securities dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. A. Equity capital Rp268.250.000. B. Fixed asset Rp44 juta. Total loan Rp1.790.000.000. Securities Rp230 juta. Jadi, capital adequacy ratio 2 dapat dihitung sebagai berikut: Rp268.250.000 dikurang 10 juta. CAR 2 sama dengan Rp268.250.000 dikurang 44 juta per Rp1.790.000 ditambah Rp230 juta dikali 100%. H. Capital adequacy ratio. Rumusnya CAR 2 sama dengan equity capital per total aset ditambah securities dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Dari data pada butir 6A dapat dihitung sebagai berikut. CAR 3 sama dengan Rp268.250.000 per Rp1.790.000 ditambah Rp230 juta dikali 100% sama dengan 13,3%. 3. Rasio rentabilitas bank. Rentabilitas rasio sering disebut sebagai profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rentabilitas bank terdiri sebagai berikut. A. Gross profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengetahui prestasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Rumusnya operating income dikurang operating expense per operating income dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. A. Operating income. Jumlah pendapatan bunga Rp168 juta. Pendapatan operasional lainnya Rp244.500.000. Jumlah operating income Rp412.500.000. B. Operating expense. Beban bunga Rp92 juta. Beban operating expense Rp314 juta. Dengan gross profit margin sama dengan Rp412.500.000 dikurang Rp314 juta per Rp412.500 dikali 100% sama dengan 24%. B. Net profit margin. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan net income dari operasi pokoknya. Rumusnya net income per operating income dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Misalkan besarnya pajak pendapatan 25%, maka besarnya net income untuk tahun 2003 sama dengan Rp100.800.000 dikali 100 kurang 25% sama dengan Rp75.600.000. Operating income Rp412.500.000. Net profit margin sama dengan Rp75.600.000 per Rp412.500.000 dikali 100% sama dengan 18,3%. C. Return on equity capital. Return on equity capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dan mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Rumus net income per equity capital dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. A. Net income Rp75.600.000. B. Equity capital Rp268.250.000. Return on equity capital sama dengan
Rp75.600.000 per Rp268.250.000 dikali 100% sama dengan 28,2%. Return on loss. Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan pendidikannya. Rumus interest income per total aset dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Pendapatan bunga 168 juta, jumlah loan 1.790 juta, kait return on loans sama dengan 168 juta per 1.790 juta dikali 100%. Interest margin earning asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya. Rumus interest income dikurang interest expense per total aset dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Interest income sama interest income 168 juta, interest expense 92 juta, earning asset efek-efek 80 juta, deposit berjangka 150 juta, pinjaman rupiah 1.250 juta, pinjaman falas 5.250 rupiah, jumlah earning aset 2.025.250 rupiah. Interest margin on earning asset sama dengan 168 juta dikurang 92 juta per 2.025.250 rupiah dikali 100% sama dengan 3,8%. Interest margin on loans. Rumus interest income dikurang interest expense per total aset dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Interest income 168 juta, interest expense 92 juta, jumlah loans 1.790 juta, interest margin on loans sama dengan 168 juta dikurang 292 juta per 1.790 juta dikali 100% sama dengan 4,3%. Laplace multiplier merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan aktiva. Rumus total aset per total equity. Contoh neraca sebagai berikut. Total aset 3.340 juta, equity kapital 268.250 rupiah. Leverage multiplier sama dengan 3.340 juta per 268.250 rupiah sama dengan 12,5 kali. Asset utilization. Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejumlah kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola asetnya dalam rangka menghasilkan operating income dan non-operating income. Rumus operating incomes tambah non-operating incomes per total aset dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Operating income 421.500 rupiah, non-operating income 12.500, total income 425 juta, total aset 3.340 juta, aset utilization sama dengan 425 juta per 3.340 juta dikali 100% sama dengan 12,7%. Interest expense ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase antara bunga yang dibayar kepada deposannya dengan total deposit yang ada di bank. Rumus interest expense per total deposit dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Interest expense 92 juta, total deposit 1.326.250 rupiah. Interest expense rasio sama dengan 92 juta per 1.326.250 juta dikali 100% sama dengan 6,9%.
Cost of fund merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sejumlah deposit yang ada di bank tersebut. Rumus, interest expense per total dana dikali 100%. Contoh neraca sebagai berikut. Interest expense 92 juta, total dana di luar modal, giro 835.500 rupiah, kewajiban yang harus segera dibayar 40.750 rupiah, tabungan 150.250 rupiah, deposit berjangka 340.500 rupiah, pinjaman yang diterima 510 juta, setoran jaminan 14 juta, pasifa dalam valuta asing 1.330.750 rupiah, rupa 50 juta. Total dana 3.071.750 rupiah. Cost of money sama dengan 92 juta per 3.071.750 rupiah dikali 100% sama dengan 2,9%. Selanjutnya yaitu cost of money, di mana rumus untuk mencari cost of money yaitu biaya dana ditambah dengan biaya overhead dibahagi dengan total dana dan dikalikan dengan 100%. Untuk contoh yang telah ditetapkan dalam laporan laba rugi dan neraca, untuk biaya overheadnya terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja senilai 100 juta rupiah, penyusutan 70 juta rupiah, biaya rupa-rupa 30 juta rupiah, dan jumlah keseluruhannya yaitu 200 juta rupiah. Untuk biaya overhead yang dialokasikan dalam pengelolaan dana yaitu 25% dikalikan dengan 200 juta rupiah, mendapatkan hasil 50 juta rupiah. Yang berikut yaitu total dana senilai 3.071.750.000 rupiah. Biaya dana yaitu 92 juta rupiah. Ketika telah mendapatkan hasil yang ada, kita akan masukkan dalam rumus yang telah dikatakan tadi, yaitu cost of money sama dengan 92 juta rupiah ditambah dengan 200 juta rupiah dibahagi dengan 3.071.750.000 rupiah, kemudian dikalikan dengan 100% mendapatkan hasil 9,5%. Yang berikutnya yaitu cost of lienable fund, di mana dalam rumusnya yaitu biaya dana dibahagi dengan total dana dikurangi dengan unlienable fund dan dikalikan dengan 100%. Untuk contoh yang telah ditetapkan dalam laporan laba rugi dan neraca yaitu biaya dana senilai 92 juta rupiah, total dana senilai 3.071.750.000 rupiah, dan biaya unlienable fund ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kas sebesar 45.600.000 rupiah. Yang kedua yaitu rekening koran dalam Bank Indonesia senilai 320.400.000 rupiah. Berikutnya yaitu biaya bahan tetap dan investasi senilai 44 juta rupiah dan biaya rupa-rupa senilai dengan 60 juta rupiah. Dengan hasil unlienable fund ini sama dengan 470 juta rupiah. Nah, ketika telah mendapatkan hasil yang ada, kita akan masukkan ke dalam rumus yaitu cost of lienable fund sama dengan 92 juta rupiah dibahagi dengan 3.071.750.000 rupiah dikurangi 470 juta rupiah dan dikalikan dengan 100% mendapatkan hasil 2,9%. Yang berikutnya yaitu cost of operable fund, di mana rumusnya itu biaya dana ditambah dengan biaya overhead dibahagi dengan total dana dikurangi dengan unlienable fund dan dikalikan dengan 100%. Nah, untuk contoh yang telah ditetapkan dalam laporan laba rugi dan neraca, biaya dana ini senilai 92 juta rupiah, total dana senilai 3.071.750.000 rupiah, biaya overhead senilai 200 juta rupiah, dan untuk biaya unlienable fund ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kas senilai 45.600.000 rupiah, rekening koran pada Bank Indonesia senilai 320.400.000 rupiah,
biaya benda tetap dan investasi senilai 44 juta rupiah dan biaya rupa-rupa senilai 60 juta rupiah, sehingga biaya unavailable fund ini berjumlah 470 juta rupiah. Nah, ketika telah mendapatkan hasil yang ada, kita akan memasukkan ke dalam rumus, yaitu biaya operable fund sama dengan 90 juta rupiah ditambah dengan 200 juta rupiah dibahagi dengan 3.071.750.000 rupiah dikurangi dengan 470 juta rupiah dikalikan dengan 100% mendapatkan hasil yaitu 11,2%. Ini yang terakhir yaitu cost of efficiency. Cost of efficiency ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi usaha yang dilakukan oleh bank ataupun mengukur besarnya biaya bank yang dilakukan untuk memperoleh earning asset. Untuk rumusnya yaitu total expense dibahagi dengan total earning asset dan dikalikan dengan 100%. Untuk contoh yang telah ditetapkan dalam laporan laba rugi yaitu total expense sebesar 92 juta rupiah, total earning asset sebesar 3.015.250.000 rupiah. Nah, ketika telah mendapatkan hasil yang ada, kita akan memasukkan ke dalam rumus yaitu 92 juta rupiah dibahagi dengan 3.015.250.000 rupiah dikalikan dengan 100% mendapatkan hasil 3,0%.